Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, apa kabar semua? Insya Allah semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Sebagai orang yang beriman kepada Allah, kita harus meyakini tentang rukun iman. Dan rukun iman yang keenam, kita dituntut untuk percaya kepada takdir Allah. Sebagai orang muslim, kita tidak boleh hanya menerima takdir yang baik, tetapi menolak takdir yang buruk. Karena takdir baik dan takdir buruk, kedua-duanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita diberikan takdir yang baik, maka kita bersyukur. Sebaliknya, ketika Allah memberikan kita takdir yang buruk, kita harus bersabar. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang beriman kepada qada dan qadar. Adapun materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, yang pertama, pengertian beriman kepada qada dan qadar, dalil tentang qada dan qadar, macam-macam pembagian qada dan qadar, hikmah beriman kepada qada dan qadar, dan contoh perilaku beriman kepada qada dan qadar. Oleh karena itu, ikutin terus video ini sampai selesai agar kalian dapat memahami secara maksimal bagaimana cara beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada qada dan qadar berarti percaya sepenuh yakin tanpa keraguan sedikit pun di dalam hati bahwa apapun yang terjadi kepada manusia, baik atau buruk, semua itu berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qada adalah ketetapan yang sudah Allah tetapkan sejak zaman ajali, yaitu sejak zaman sesuatu itu belum terjadi. Sementara qadar adalah perwujudan kenyataan yang terjadi dari qada di dunia. Misalnya, si A sebelum lahir ditetapkan oleh Allah bahwa dia akan menjadi siswa SMPIT Rodatul Muttaqin. Nah, ketika si A menjadi siswa SMPIT Rodatul Muttaqin, maka inilah yang dikatakan qadar. Atau contoh gampang misalnya, si B ditetapkan oleh Allah nanti ketika kuliah, dia akan kuliah di luar negeri. Ketika nanti kenyataan di dunia dia kuliah di luar negeri, inilah yang disebut dengan namanya qadar. Jadi qada itu ketetapkan, sementara qadar adalah kenyataan dari ketetapan tersebut. Untuk masalah qada ini dalam surah Al-Ra'd ayat 8, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada kita, wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar, dan segala sesuatu ada ukurannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam surah Al-Furqan ayat 2, Allah pun menjelaskan tentang masalah takdir ini, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira, dan Allah menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukurannya masing-masing. Untuk takdir buruk dan baik dalam surah Al-Hadid ayat 22, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita, ma aswaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Tidaklah suatu musibah terjadi di dunia ataupun pada dirimu sendiri, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali telah dituliskan dalam sebuah kitab. Inna dzalika 'ala Allahi yasir, sesungguhnya yang demikian itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ayat ini dapat kita ketahui bahwa sebelum musibah terjadi, sebelum orang mengalami apapun yang tidak membuat dia bahagia, semua itu sudah ada catatannya dalam Lauhul Mahfuz. Tugas kita ketika dikasih nikmat yang baik, alhamdulillah. Sebaliknya ketika kita diuji dengan suatu ujian yang membuat kita gelisah, membuat kita kecewa, membuat kita bersedih, maka kita harus bersabar.
Karena baik dan buruk ujian itu semuanya berdasarkan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk masalah takdir ini, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam salah satu hadisnya, kataballahu maqadiral khalaiqi qabla ay yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasana. Allah Subhanahu wa taala telah mencatat takdir setiap makhluk sebelum 50.000 tahun penciptaan langit dan bumi. Takdir terbagi menjadi dua. Yang pertama takdir mubrom, yang kedua takdir mu'allaq. Takdir mubrom adalah ketentuan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku atas diri manusia dan alam dan tidak bisa diubah bagaimanapun caranya. Contoh takdir mubrom, jenis kelamin seorang bayi, kematian manusia, jodoh seseorang, musibah yang menimpa orang, hari kiamat kapan akan terjadi, dan mencakup segala musibah yang terjadi di dunia ini. Sementara takdir mu'allaq adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang masih bisa diubah melalui usaha, doa, dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, kekayaan. Orang kalau ingin kaya, maka harus rajin bekerja. Kecerdasan. Orang yang ingin cerdas, maka dia harus rajin untuk belajar dan menuntut ilmu. Kesehatan. Orang ingin sehat, maka dia harus menjaga kesehatannya dengan cara olahraga dan pola makan yang sehat. Kekuatan fisik. Orang yang ingin fisiknya kuat, maka dia harus rajin untuk berolahraga setiap hari. Lalu, apa hikmah beriman kepada qada dan qadar Allah? Yang pertama, senantiasa orang akan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadi hamba Allah yang bertakwa. Yang kedua, mendidik manusia agar senantiasa berikhtiar, berusaha semaksimal mungkin. Yang ketiga, mendidik manusia agar senantiasa bersabar ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Keempat, mendidik manusia untuk tidak bersikap sombong. Karena dengan meyakini takdir Allah, dia yakin bahwa semuanya terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kelima, menyadari bahwa cobaan merupakan bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Keenam, mendidik diri untuk ikhlas menerima kenyataan hidup yang dialami sepahit apapun. Ketika seorang muslim sudah meyakini beriman kepada takdir Allah, maka apapun yang terjadi kepada dirinya akan selalu dihadapi dengan senyuman. Ketika gagal melakukan sesuatu, dia yakin bahwa ini pilihan terbaik yang Allah berikan untuknya. Ketika berdoa dan belum juga dikabulkan doanya, dia yakin bahwa suatu saat nanti Allah pasti akan mengabulkan doanya. Ketika terkena musibah atau penyakit, harus dia yakin bahwa ada hikmah yang Allah siapkan di balik musibah yang menimpanya pada saat ini. Intinya, beriman kepada takdir Allah adalah bahwa dalam kondisi apapun seorang muslim harus selalu bersikap husnuzon kepada Allah dengan meyakinkan dirinya bahwa apapun yang terjadi kepadanya adalah yang terbaik yang Allah berikan untuknya. Ketika seorang muslim sudah mempunyai keyakinan yang kuat terhadap takdir Allah, apapun yang terjadi kepadanya selalu dihadapi dengan senyuman, karena yang ia cari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan terkabulnya apa yang dia inginkan. Anak-anak yang soleh dan soleha, seperti biasa, sebelum Bapak tutup materi tentang beriman kepada takdir Allah, maka ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab. Yang pertama, tulislah hikmah yang terkandung dalam video berikut ini.
Yang kedua, mengapa manusia harus tetap berikhtiar padahal ditentukan dalam qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, jelaskan sikap yang harus kalian lakukan ketika kalian meraih keberhasilan atau ketika kalian ditimpa sebuah kegagalan. Silakan kalian tulis jawabannya di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Sebelum Bapak tutup video ini, Bapak akan memberikan pantun untuk kalian. Di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengah pohon cemara. Hidup ini jangan dibuat bingung. Marilah kita selalu bergembira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.